Untuk membahas lebih jauh terkait dengan pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu. Pak Alex, terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV. Pertama-tama tentunya kami ingin memahami terlebih dahulu apa arti penting dari kedatangan Erdogan ke Indonesia kali ini, Pak Alex. Ya, banyak arti penting yang kita dapatkan dari kunjungan ini ya. Karena memang kedua negara mempunyai sejarah hubungan yang cukup dekat ya. Apalagi di bawah Presiden Prabowo ini Indonesia memberikan tekanan sebagai prominent member di Global South ya. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS dan kerjasama dengan Turki ini akan memberikan manfaat dalam berbagai bidang yang menjadi prioritas Presiden Prabowo saat ini. Kita lihat kerjasama pertahanan akan ditingkatkan, kerjasama dalam bidang energi, kerjasama dalam bidang pangan yang juga menjadi prioritas pemerintah, dan juga berbagai sikap bersama Indonesia dan Turki menghadapi gejolak geopolitik di berbagai wilayah saat ini ya. Ada perang di Ukraina, ada konflik yang belum selesai di Gaza. Nah, saya percaya bahwa kedua kepala negara ini akan membicarakan bagaimana negara-negara dengan kekuatan menengah, dengan peran yang konstruktif di wilayah masing-masing ya. Indonesia di Asia Tenggara, Turki di Timur Tengah juga akan memberikan kontribusi menyelesaikan masalah-masalah di berbagai wilayah ini secara adil supaya tidak didominasi atau menjadi objek hegemoni dari negara-negara besar, dan itu kekuatan-kekuatan menengah seperti Indonesia dan Turki ini diharapkan berperan signifikan, dan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan adalah dua pemimpin yang dipandang oleh dunia internasional bisa menyuarakan kepentingan atau aspirasi alternatif ya, agar tatanan global itu tidak didominasi secara sepihak oleh negara-negara besar. Nah, Indonesia dan Turki berada pada posisi yang sangat penting untuk menyuarakan suara aspirasi alternatif tersebut, begitu. Baik, juga kalau kita melihat sebenarnya Pak Alex ya, mengenai sejarah hubungan kedua Ya, negara sudah lebih dari 70 tahun, 75 tahun tepatnya ya, terkhusus kepada ya. hubungan Prabowo dan Erdogan juga. Nah, kalau kita amati dan analisa, seberapa dekat sebetulnya hubungan bilateral kita sampai Presiden Prabowo ini rela menjemput sendiri, bahkan rela hujan-hujanan memang untuk menjemput salah satu tokoh paling berpengaruh di Turki ini? Ya, saya melihat kedua pemimpin ini punya beberapa kesamaan ya. Mereka menyuarakan secara lantang suara dari dunia berkembang atau dari dunia yang growing saat ini, dan tidak mau menerima begitu saja dominasi dari negara-negara besar, baik itu Amerika Serikat maupun Tiongkok atau Rusia ya. Nah, karena itu dua pemimpin ini akan membicarakan banyak titik temu antara keduanya ya, dan kita berharap bahwa Indonesia bicarakan lagi hal-hal yang lebih substantif, karena kalau kita lihat dari realisasi investasi Turki ke Indonesia itu angkanya tidak sangat signifikan ya, cuma 19-an juta dolar, itu kecil sekali ya. Dan diharapkan melalui pembicaraan dua kepala negara ini Turki bisa melihat potensi Indonesia yang luar biasa untuk dimanfaatkan. Tapi juga tidak hanya kerjasama dalam bidang investasi, dalam bidang perdagangan juga akan dibicarakan, mengingat dunia saat ini mengalami banyak ketidakpastian ya, terutama dengan kenaikan tarif oleh Presiden Trump terhadap anggota-anggota BRICS, dan kita ada di sana, dan kita harus mengantisipasi ini jauh-jauh hari untuk memanfaatkan semua peluang perdagangan dan peluang investasi yang tersedia, dan Turki bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik karena kemampuan dan kapasitas yang juga dimiliki oleh Turki. Dan di sini Indonesia mestinya harus lebih dari negara-negara ASEAN lainnya, karena kemampuan yang kita punya, sumber daya yang kita punya, dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan terus meningkat. Mudah-mudahan realisasi target 8% itu tercapai dan Indonesia akan dilirik oleh dunia internasional, termasuk Turki ini.
Kalau begitu, apa sepatutnya yang bisa menjadi pembahasan utama di dalam pertemuan bilateral ini nantinya Pak Alexius? Karena memang kita tahu ada HLSCC atau HLSCC ya, High Level Strategic Cooperation Council, Ya. yang pertemuan bilateral reguler begitu. Nah, apakah nanti lewat pertemuan ini bisa menambah keuntungan-keuntungan khususnya di bidang keuntungan ekonomi, bisa meningkatkan investasi yang kalau awalnya nilainya 19 juta dolar bisa lebih lagi begitu, atau bagaimana prediksinya nanti Pak? Iya, saya melihat kalau lihat kesungguhan dari Presiden Prabowo untuk membina hubungan dengan Turki ini, kita optimis ya bahwa mereka bisa meningkatkan lagi dari apa yang mereka sudah capai selama ini. Anda lihat dari malam di tengah hujan, Presiden Prabowo menyambut sendiri kepala negara, itu tidak lazim ya. Biasanya disuruh pejabat yang lain menjemput di bandar. Tapi ini Presiden Prabowo sendiri menjemput, itu tanda bahwa kita memberikan makna yang cukup dalam dan strategis bagi Turki, dan diharapkan itu akan membina kerjasama yang substantif antara kedua negara dalam berbagai bidang ya. Dan Turki di sini punya potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Anda tahu Turki itu adalah bagian dari NATO dan dia menjadi jembatan ke Eropa ya. Itu harus dimanfaatkan karena posisinya yang strategis, juga berperan penting dalam penyelesaian perang di mana Ukraina itu, juga di Timur Tengah. Jadi memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari kehadiran Turki di Indonesia ini. Baik, sebenarnya juga ada kerjasama-kerjasama lain yang akan ditingkatkan, yaitu khususnya di bidang Ya. pertahanan. Nah, kalau Pak Alex sendiri melihat, apa peluang di bidang pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah negara ini? Iya, banyak sekali karena kita lihat Turki adalah anggota NATO dan juga mempunyai industri pertahanan yang maju, tentu karena dia mempunyai apa ya, banyak sekali yang dia tiru itu dari negara-negara NATO kan. Nah, karena itu ini satu bidang yang bisa dieksplor lebih lanjut dan saya percaya Pak Prabowo akan menjadikan itu salah satu agenda dalam pembicaraan nanti antara kedua kepala negara ini. Bagaimana kita diversifikasi sumber alutsista itu dan juga memajukan industri pertahanan dalam negeri, karena itu juga akan menjadi bagian program Pak Prabowo ini ya. Industri pertahanan kita menjadi mandiri, makin maju, dan Turki adalah mitra yang tepat untuk itu karena Turki mempunyai banyak hal yang bisa kita pelajari karena dia ada di dalam standar NATO kan. Dan jadi kita bisa meniru dan mungkin bisa alih teknologi memajukan industri pertahanan kita di dalam negeri begitu. Tapi Baik. bukan hanya soal pertahanan aja, ada juga soal pangan, ada soal energi, ya kerjasama perdagangan itu masih banyak ruang yang bisa dieksplor oleh kedua negara karena dua-duanya mempunyai potensi yang besar ya di dalam G20. Indonesia dan Turki itu mempunyai peran yang cukup penting ya. Selain itu juga Baik. kita bersama Turki di dalam MIKTA, 5 negara kekuatan menengah itu ya, dan Turki salah satu di dalamnya, dan ini bisa memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkannya secara lebih substantif dan lebih optimal lagi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dari Pak Prabowo begitu. Baik, Pak Alex, kalau kita sekarang beralih melihat bagaimana persiapan upacara penyambutan dari Presiden Turki Erdogan ini, kita lihat kemegahan yang bisa terasa ya dari gambar-gambar yang saat ini tayang di layar kaca. Nah, kalau Ya, kita ingat, kita sinkronkan juga terlebih dahulu bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi pada waktu itu tahun 2017 ke Turki, di mana ya. waktu itu Presiden Jokowi disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman. Nah, apakah saat ini kunjungan Erdogan ke Indonesia memang akan dibalas begitu oleh Presiden Prabowo, kemeriahan dan kemegahannya? Oh iya, dengan entusiasme yang kita lihat itu tampaknya Presiden Erdogan tamu istimewa ya. Indonesia ingin menampilkan dirinya dengan kekhasannya ya, keragaman budayanya dan potensinya untuk bermain secara signifikan di dalam dunia internasional. Dan kita sudah lihat sejak awal memang Pak Prabowo ingin tampilkan Indonesia yang
diketahui potensinya, diketahui kapabilitasnya, dan diketahui juga komitmennya sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45 untuk berkontribusi positif bagi perdamaian dunia, dan itu yang ditampilkan oleh Presiden saat ini. Dunia internasional perlu mengenal Indonesia, perlu mengenal potensi kita untuk kita bawa ke dalam dunia internasional, dan memang kita mampu untuk itu ya. Baik. Kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pulih dari COVID, itu semua diketahui di dalam G20 dan Turki ada di dalamnya, dan ini bisa menjadi peluang atau kesempatan atau momentum bagi Pak Prabowo untuk memanfaatkan semua ini kesempatan dunia internasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan perdagangan Baik. global ya. Turki adalah mitra yang penting untuk kita eksplor peluang-peluang dagang, peluang investasi untuk memobilisasi sumber daya internasional bagi kemajuan di dalam negeri sesuai dengan target dari presiden yang cukup tinggi ya, 8%. Itu semua peluang internasional itu harus dimanfaatkan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.